All the best. I thank you again. I'm looking forward to do great things in Indonesia with all of you. Thank you very much. See you soon. All the best. Bye bye. De kans dat je hem een keer binnentikt. Dus ja, het is gewoon anticiperen en scherp. Terlepas dari segala hasil dan kontroversi seputar Piala AFF, kita tak boleh lengah, sebab di bulan Maret dan Juni 2025 ini, Timnas Indonesia masih punya 4 laga sisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentu saja harapannya adalah kita bisa meraih minimal 7 poin untuk mengamankan posisi ketiga atau keempat. Akan tetapi melihat gimana perkembangan yang ada, termasuk adanya pemain baru, maka meraih 9 poin untuk mengamankan posisi 2 bukanlah hal yang mustahil untuk diraih. Nah, karena ini pelatih Sintayong diharapkan dapat menghadirkan kejutan bagi para pendukung skuad Garuda dalam sisa pertandingan tersebut. Sintayong sendiri pun dikabarkan telah menyiapkan perubahan signifikan dengan melibatkan penyerang-penyerang tajam saat Indonesia bertemu Australia pada Maret mendatang dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa nama pemain telah disiapkan untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia dalam pertandingan penting ini. Ya, 2 pemain yang diprediksi bakal tampil adalah Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, di mana keduanya diharapkan menjadi pilihan utama untuk menggantikan posisi Ragnar Oratmangun yang tidak dapat bermain akibat akumulasi kartu. Selain mereka, pelatih Sintayong juga memiliki sejumlah alternatif lain seperti Irfan Jaya dan Ezra Walian yang juga dipanggil untuk memperkuat lini serang dalam laga melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Always showed like if you call me up, I'm always there and I'm always proud to wear the jersey and Nah, di luar itu menariknya jelang 4 laga nanti, FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia juga secara gamblang menyebut kalau mimpi Timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026 kini realistis, bukan lagi sekedar angan-angan. Pernyataan FIFA tersebut merujuk pada keberanian dan kerja keras Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan selama kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tampil mengesankan. Mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar angan-angan, tetapi tujuan yang realistis berkat kerja keras yang telah mereka lakukan selama ini. Lebih jelas lagi, FIFA menilai bahwa Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 jika tampil berani dan konsisten meraih hasil positif di setiap laga sisa nanti. Andai skuad Garuda bisa meraih kemenangan demi kemenangan di 4 laga sisa plus para rivalnya juga ke Chile, bukan tidak mungkin skuad Garuda bisa finish di posisi kedua, dan jika skenario itu terjadi, maka Timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 lebih awal menemani Jepang dari grup C. Ya, memang dengan melihat keberanian dan mentalitas JIC dan kawan-kawan saat ini, FIFA memberikan pujian setinggi selangit kepada skuad Garuda yang tak gentar meski sebagai tim underdog. Selain FIFA yang merupakan induk sepak bola dunia, terbaru pun legenda sepak bola asal Belanda Patrick Kluivert menyebut jika Timnas Indonesia punya peluang untuk bertanding di Piala Dunia 2026. Legenda FC Barcelona tersebut tahu bahwa Timnas Indonesia sedang bertanding di kualifikasi Piala Dunia karena dirinya pun mengikuti perkembangan dari Timnas Indonesia saat ini. Melalui salah satu media nasional, Patrick Kluivert yang pernah bermain di Piala Dunia 1998 tersebut menyebut jika tidak mustahil bagi Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026. Apalagi Indonesia akan terus mendapatkan tambahan pemain keturunan dari berbagai negara. Menurut saya, PSSI harus melihat secara mendetail jika ingin perkuat Timnas Indonesia dengan pemain keturunan Indonesia asal Belanda. Bisakah Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Tentu saja, kenapa tidak? Seluruh keyakinan yang datang dari pihak-pihak tadi tentu tak lepas juga dari kemajuan Timnas Indonesia dalam memberikan dampak yang positif. Terlebih masyarakat Indonesia yang kini pun kembali bergairah menonton Timnas Indonesia dan juga sponsor yang berdatangan hingga pujian dari berbagai pihak.
Nah, untuk mendukung keyakinan dari berbagai pihak tadi pun juga lantas membuat PSSI terus menggalakkan program naturalisasi yang terbukti mampu mengangkat kualitas timnas Indonesia. Sebanyak 5 pemain keturunan dijagokan akan dinaturalisasi sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 bergulir, yang mana diantaranya pertama, Miliano Jonathan. Kehadiran Miliano Jonathan dibutuhkan untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia, di mana dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Miliano Jonathan yang mengemas 11 gol dari 19 laga di Liga 2 Belanda musim ini dapat diperankan sebagai winger kanan. Per 1 Januari 2025 ini pun Miliano Jonathan juga dikabarkan kembali berkompetisi di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie, di mana kepastian itu didapat dari winger berusia 20 tahun ini yang diboyong FC Utrecht dari Vitesse Arnhem. Kedua, Jairo Ridewald. Nah, untuk nama ini diketahui kalau Tom Hai membutuhkan gelandang berpengalaman untuk mendampinginya di lini sentral timnas Indonesia. Kekosongan itu bisa diisi oleh Jairo Ridewald yang dalam 6 laga terakhir di Liga 1 Belgia musim ini selalu dimainkan oleh klubnya Royal Antwerp usai mengalami cedera panjangnya. Ketiga, Emil Audero. Kiper skuad Garuda Marten Pas membutuhkan pesaing sepadan agar gawang timnas Indonesia sulit dibobol, dan pesaing itu dapat ditemukan dalam diri Emil Audero. Emil Audero sendiri saat ini berstatus sebagai kiper utama klub Serie A musim ini Como 1907, di mana secara pengalaman pun Emil bisa dibilang lebih mentereng ketimbang Marten Pas karena sejak 2018 eksis berkarir di Serie A. Keempat, Jadon Oosterwolde. Menurut kabar, Jadon Oosterwolde saat ini mengalami cedera panjang atau ACL dan diperkirakan akan pulih pada Mei 2025. Dalam momen ini pun PSSI bisa saja mendekati Jadon agar mau dinaturalisasi untuk menjadi WNI, sebab Belanda yang juga disebut-sebut sempat mendekati Jadon disinyalir bakal mundur setelah sang pemain mengalami cedera panjang. Nah, saat nantinya pulih dari cedera, pemain yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekitar 252,8 miliar rupiah ini bisa menjadi senjata mematikan untuk memperkukuh pertahanan timnas Indonesia. Kelima, Pascal Struijk. Pascal Struijk saat ini memiliki harga pasar yang sama dengan Jadon, di mana kehadiran bek berkaki kidal ini otomatis meroketkan posisi timnas Indonesia sebagai satu dari 3 negara dengan harga pasar termahal di Asia, di bawah Jepang dan juga Korea Selatan. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Pascal Struijk bisa dibilang sebagai kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Pemainnya sedang diburu oleh Tottenham Hotspur ini akan menjadi satu-satunya bek tengah berkaki kidal di timnas Indonesia yang memiliki pengalaman bermain setinggi langit. Nah, tentu jika nama-nama tersebut tadi dapat bergabung, jangan heran kalau nantinya timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan jika sekalipun main di babak keempat, skuad Garuda punya peluang untuk ambil bagian di putaran final Piala Dunia 2026. Ya, kalau amin aja, Indonesia bisa lolos di ajang dunia itu edisi ini. Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI juga sampai menargetkan skuad Garuda mampu terbang tinggi ke panggung dunia di tahun-tahun berikutnya. Beliau tak main-main mengatakan bahwa PSSI tidak hanya menargetkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Lebih dari itu, Pak Erick Thohir ingin timnas Indonesia konsisten dalam mengamankan tiket di setiap kualifikasi Piala Dunia dan Olimpiade. Dan untuk mewujudkan impiannya itu, Pak Erick juga menjelaskan bahwa PSSI tidak akan berhenti belajar meningkatkan kualitas dari negara raksasa-raksasa Asia dan Eropa, serta mengungkapkan bahwa PSSI berencana menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Ya, semoga saja apa yang kini tengah diusahakan oleh PSSI ini bisa benar-benar membawa Garuda mendunia dari masa ke masa.